Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Desi. Hari ini kita akan membahas tentang kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang memiliki tujuan yaitu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selama pandemi ini sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu contohnya yaitu kebijakan pelepasan narapidana yang dilakukan oleh Menkumham Yasona Lawli. Kebijakan pelepasan narapidana ini dilatar belakangi yang pertama, mencegah penyebaran virus COVID-19, di mana kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini sangat berbahaya, susah untuk dideteksi, dan penyebarannya yang sangat cepat. Yang kedua, yaitu lapas yang overkapasitas. Kapasitas lapas di Indonesia 130.512 orang, akan tetapi dihuni sebanyak 269.846 orang, yang artinya overcrowd sebanyak 107%. Yang ketiga, rasa kemanusiaan. Dengan overkapasitas mencapai 107%, tentunya ini sangat memprihatinkan. Yang keempat, yaitu dorongan dari PBB dan WHO, di mana PBB dan WHO menyarankan untuk melepaskan narapidana lansia, ibu menyusui, dan lapas yang padat untuk mencegah para napi terinfeksi COVID-19. Sebelum itu, ini adalah upaya pemerintah yang sudah dilakukan. Yang pertama, pembatasan kunjungan, pembatasan pembinaan, mengurangi kontak langsung dengan petugas, serta budaya hidup bersih, pakai masker, mencuci tangan, dan lain-lain. Ini adalah landasan hukum kebijakan pelepasan narapidana, yaitu Permen Kumham nomor 10 tahun 2020 dan Keputusan Menkumham nomor 19 PK 0104 tahun 2020. Napi yang bebas berdasarkan aturan hanyalah napi umum dan napi anak, sedangkan napi koruptor, narkotika, dan terorisme tidak termasuk. Selanjutnya adalah kriteria pembebasan narapidana melalui program asimilasi. Yang pertama yaitu narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Yang kedua yaitu anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012 yang tidak menjalani subsidiar dan bukan warga negara asing. Selanjutnya adalah asimilasi dilakukan di Roma sampai dengan dimulainya integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Yang kelima, surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan. Ini adalah kriteria pembebasan narapidana melalui program integrasi. Yang pertama, narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana, narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012 yang tidak menjalani subsidiar dan bukan warga negara asing. Yang keempat yaitu usulan dilakukan melalui sistem database permasyarakatan. Yang kelima, surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Permasyarakatan. Yang selanjutnya ini adalah tercatat sampai tanggal 20 April 2020 narapidana yang sudah dibebaskan mencapai 38.822 narapidana. Ini adalah negara-negara yang menerapkan kebijakan pelepasan narapidana. Ada Iran, Turki, Myanmar, Brazil, Afghanistan, Kolombia, Chili, dan US. Selanjutnya, ini adalah dampak dari kebijakan yang positif, yaitu mencegah penularan virus COVID-19. Apabila salah satu napi terinfeksi virus, maka akan mudah penyebarannya ke yang lain karena kondisi lapas yang overkapasitas sehingga jarak antar napi tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, dengan kebijakan ini peluang penyebaran virus akan rendah. Selanjutnya adalah mengurangi overcrowd, di mana lapas yang dulunya sesak dan terasa sedikit lebih renggang karena keluarnya napi sebanyak 38.822. Nah, ini adalah dampak negatif, yaitu narapidana melakukan kejahatan lagi. Tentunya ini akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua yaitu keresahan masyarakat, di mana ketakutan masyarakat kembali timbul karena para napi melakukan aksi kejahatannya lagi, dan ini menjadi ancaman bagi masyarakat.
Upaya yang harus dilakukan pemerintah terkait kebijakan pelepasan narapidana. Yang pertama, pemerintah harus melakukan pengawasan secara ketat kepada para narapidana yang akan dibebaskan. Yang kedua, pemerintah harus memberikan hukuman yang lebih berat kepada narapidana yang melakukan aksi kejahatan lagi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu memperhatikan kesehatan para narapidana yang berada di lapas untuk mencegah penyebaran virus corona. Tetap waspada dan lebih berhati-hati apabila keluar rumah. Hindari keramaian, pakai masker, dan jaga kebersihan. Jangan lupa cuci tangan. Bye!